Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hima Wilda Nadliro dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan ngobrol santai nih terkait dengan topik demokrasi. Masyarakat kan biasanya selalu asing gitu ya dengan demokrasi itu. Mereka menganggap bahwa agak paham sama politik. Terus kayak politik itu, demokrasi itu terkait dengan politik dan pemerintahan di negara aja. Padahal seharusnya kan demokrasi itu ada gitu di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan terkecil sekalipun seperti di RT atau RW. Nah, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh salah satu tokoh penting di masyarakat, yakni ada Bapak Mustaher. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, karena tadi saya sudah membahas kan terkait dengan demokrasi. Kalau mendengar kata demokrasi nih, di pikiran Bapak itu apa sih demokrasi? Kalau yang sering saya dengar, demokrasi itu urusan orang-orang besar seperti DPR dan termasuk orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah. Di antaranya DPR, presiden dan menteri-menteri itu termasuk orang-orang yang demokrasi. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ingat dulu saya masih sekolah itu, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Berarti demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, itu yang berkuasa penuh harus rakyat sebenarnya, tidak seperti sekarang ini yang kita lihat prakteknya. Iya, betul sekali Bapak ya. Nah, untuk penerapannya gitu Pak, kan kita di lingkungan RT dan RW gitu ya Pak. Biasanya tuh penerapan demokrasi ini tuh seperti apa sih Pak di sini? Ya, kalau penerapan di lingkungan RT itu sangat penting sekali demokrasi itu, karena apa? Kita hidup di masyarakat. Sudah saya terangkan kemarin tadi ya, ada pemerintahan dari rakyat. Seperti contoh dalam lingkungan RT ya, RT itu kita mau dengan apapun harus musyawarah dengan rakyat. Dengan sebagai ketua RT kita mengambil keputusan sendiri itu enggak baik. Karena kita karena kita tidak dapat berdiri sendiri, jalan sendiri, tidak bisa. Kita harus mengajak lingkungan kita dalam apapun, dalam kegiatan yang ada di lingkungan kita, itu lingkup kecil yaitu RT itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pemilu demokrasi ini tuh tidak sekedar terkait dengan pemilu atau pemerintah di negara, tapi juga ada dan hidup gitu di lingkungan bahkan sekecil RT sekalipun. Nah, Bapak, untuk kesan atau bukan pesan juga, lebih ke pesan untuk masyarakat yang muda-muda nih seperti saya Gen Z gitu kan Pak, yang kadang itu masih acuh atau kurang peduli terhadap demokrasi itu, cara mengembangkannya dan lain sebagainya, itu gimana Pak? Gini ya, untuk anak-anak muda pesan saya ya, anak muda itu jangan, apalagi sekarang adalah anak-anak yang pada zaman Gen Z itu biasanya tuh nggak peduli sama sekali, pedulinya sama medsos ya, pedulinya sama. Kami mengharap anak-anak muda sekarang harus peduli dengan demokrasi dan harus berkecimpung dalam demokrasi. Contoh ini kan di desa pun juga ada sekarang, itu diberi tugas yaitu sebagai Karang Taruna, apapun itu kan dalam demokrasi. Sebagai Karang Taruna pun kita harus bermusyawarah dalam menentukan apapun itu. Kami mohon ya, anak-anak muda sekarang harus melek demokrasi, jangan melek medsos. Karena tampuk kemungkinan yang akan datang adalah anak-anak muda yang memegangnya dan yang akan melanjutkan kepemimpinan tersebut, dan kita harus tahu demokrasi itu seperti apa. Baik sekali, benar sekali ya pembahasan hari ini teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya demokrasi itu tidak sekedar pemerintahan negara saja ya teman-teman, karena sebenarnya demokrasi itu juga hadir dan ada di lingkungan kita, bahkan terdekat kita sekalipun gitu. Terima kasih Bapak karena sudah menemani saya ngobrol hari ini. Terima kasih waktunya sudah bisa diajak ngobrol dan sharing tentang demokrasi. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.